Setelah itu ada sesuatu yang berubah. Ian sedang bersih-bersih di ruang tamu saat melihat Taehyung terduduk di sofa. Di bangkuannya ada sebuah naskah film, dan bahu pria itu sedikit miring seperti kesakitan. Ian mendekat perlahan. Bahu Taehyung tampak tegang. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat lelah. Ada sedikit keringat di pelipisnya. Ian menunduk dan berbisik, "Apa kau merasa sakit?" Taehyung menggerang pelan, matanya setengah terbuka. Ian mengangkat tangannya hendak menyentuh, tapi ia merasa ragu. Ian kemudian berlari mengambil selimut kecil dan menutupi tubuh Taehyung dengan perlahan. Saat itu Taehyung tiba-tiba membuka mata sepenuhnya dan menatap Ian di sana. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya dingin. Ian tampak gugup. "Kau kelihatan bukan hanya sekedar lelah. Aku tahu bedanya." Taehyung tak menjawab. Ia hanya menatap Ian lebih lama dari biasanya. Saat matanya tas tajam biasanya. "Aku benci dikasihani." Ian mengangkat alis. "Itu bukan kasihan, itu empati. Lagi pula aku telah dibayar untuk ini. Kalau begitu, pergi dari sini. Aku ingin tidur." Ian mundur selangkah dan setengah tersenyum. "Tidurlah, besok pagi aku buatkan teh hijau dengan suhu air yang sesuai keinginanmu." Di kamar, Ian menatap langit-langit sambil tersenyum pelan. Manusia itu ternyata punya batas juga. Ia membuka catatan rahasianya. Catatan rahasia target Kim Taehyung. Hari ketiga. 1. Paling benci aroma kaos kaki. 2. Kelelahan bukan karena kerja tapi karena menahan luka. 3. Tidak suka disentuh tapi bisa disentuh lewat hal kecil. Ia menatap ponselnya. Lambat laun, penting ini bisa runtuh juga. Pukul 11 malam, Taehyung sedang di kamarnya, mencoba tidur dengan lampu redup. Ketika notifikasi ponsel Mihyuk masuk ke sistem rumah otomatis, gerakan tak biasa di ruang kerja. Di layar monitor CCTV kecil di samping tempat tidur, Taehyung melihat sosok Ian sedang membongkar laci ruang kerjanya. Dengan cepat, Taehyung bangkit dari tempat tidur mengenakan hoodie dan turun tanpa suara. Langkahnya cepat, matanya tajam, detak jantungnya naik, tapi bukan karena marah, melainkan karena firasat buruk yang sudah lama ia kubur. Ketika Taehyung membuka pintu ruang kerja yang terperangah seperti tikus yang ketahuan mencuri keju. "Kau," suara Taehyung terdengar rendah, "sedang apa?" Ian mencoba menyembunyikan posenya di balik punggung. "Saya hanya mencari pena tinta hitam untuk mencatat tugasmu besok." "Pena?" Taehyung bicara mendekat. "Di dalam laci pribadi yang terkunci." Ian tidak bisa menjawab. Taehyung mengulurkan tangan. "Berikan ponselmu." "Tuan Kim ini, aku bilang berikan." Ian menatap lama. Pada akhirnya ia pasrah dan menyerahkan ponsel tersebut. Taehyung membuka galeri dan dalam hitungan detik wajahnya seketika mengeras. Foto-foto catatan semua tentang dirinya. Ada screenshot artikel lama juga. Bahkan foto Taehyung dengan ibunya di pemakaman ayahnya. Saat itu Taehyung meminta semua media tidak meliput. Wajahnya memucat, tangannya mengepal. "Jadi ini semua rekayasa?" Ian mencoba mendekat. "Dengar dulu, aku bisa jelaskan. Kau bukan seorang asisten, kau bukan siapa-siapa. Kau hanya wartawan." Itu Chang dari Star Flash yang menulis artikel dengan judul "Kim Taehyung, anak dari skandal dan skizofrenia." "Benar." Ian menelan ludah. "Itu dulu, aku tidak tahu fakta penuh waktu. Lalu kau menyamar, masuk ke rumahku, melihat semua hidupku.
dan mencatatnya seperti predator diam-diam. Tuan, maksudku Kim Taehyung, aku memang berbohong, tapi aku tidak berniat menyakitimu, jelas Yen. Taehyung tertawa pendek terdengar sinis. Kau pikir kau berbeda dari wartawan lain. Kau lebih buruk. Kau datang sebagai pekerja, tapi ternyata kau musuh dalam selimut. Ian merasa datanya sesak dan matanya mulai panas. Ya, aku akui memang datang dengan niat buruk, tapi aku bertahan karena melihat sisi lain dirimu. Aku tidak menulis satu artikel pun. Aku tidak mengirim apa-apa ke kantor. Aku menyimpan semuanya sendiri karena aku berubah pikiran. Taehyung menghilang pelan, terlambat. Ia melempar ponsel itu ke sofa. Kau keluar dari rumah ini besok pagi, dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Malam itu Ian hanya terjaga sembari duduk di kasur kecilnya, tak menangis tapi merasa kosong. Salah satu alasan ia bisa menjadi wartawan adalah karena rasa haus akan kebenaran. Tapi ternyata semakin ia menggali hidup orang lain, semakin ia kehilangan jati dirinya sendiri. Ian membuka laptop, jari-jarinya bergantung di atas keyboard. Lalu ia membuka folder bernama Deadline Kim Taehyung dan menghapus semua file, hapus permanen. Wajahnya berbunyi, ada sebuah pesan teks dari Doi. Deadline-nya akan segera tiba. Jadi pengkhianat datang pengangguran. Ian segera membalas, aku pilih jadi manusia. Pagi harinya Ian keluar dari rumah Taehyung dengan tas ransel ngeseng di punggung. Ming Hyo hanya mengangguk datar, tak jauh di sana. Aku minta maaf. Ian tersenyum kecil. Kau tidak perlu melakukannya, sejak awal aku sudah tahu konsekuensinya. Saat ia mulai perjalanan keluar melewati gerbang, ia menoleh sekali lagi. Rumah itu berdiri megah dan dingin seperti biasa, tapi entah kenapa kali ini terasa lebih menyakitkan kalau ditinggalkan. Dua jam setelah kepergian Chang Yan, Taehyung duduk di ruang tamu, menatap layar laptop yang memperlihatkan rekaman CCTV Chang Yan masuk ke rumah ini. Matanya fokus, dingin, nyaris sampai emosi. Tapi ada satu momen yang membuatnya berhenti, ketika ia diam-diam meletakkan selimut di tubuhnya kala itu. Lalu video lain, saat ia berada di dapur, sambil berkacak pinggang karena termometer rusak. Dan satu lagi ketika Ian menangis diam-diam di depan kamar, sebelum ia pergi meninggalkan kediaman Taehyung. Mary, yuk masuk, kau yakin tentang ini? Taehyung menutup laptop. Ya, aku tak akan membiarkannya pergi semudah itu. Karena kau ingin menghukumnya, atau karena kau belum ingin kehilangan dia? Taehyung menatap Ming tajam. Aku ingin dia tahu rasanya dipermainkan. Di halte bus ujung distrik Hangnam, Ian duduk lesu, menyandar di bangku kayu sambil memeluk ransel. Bahasanya sudah hening. Tidak ada kabar dari kantor, tidak ada kabar dari dunia. Angin pagi menusuk tulang, dan perutnya belum terisi apa-apa sejak semalam. Kalau saja aku pura-pura jadi fans fanatik dan tidak bawa nama jurnalisme picik ini, gumamnya sendirian. Tiba-tiba mobil hitam mengerem tepat di depannya, kaca jendela turun. Itu Ming Hyo. Naiklah, dia ingin bicara. Ian menganyit rapuh. Aku pikir dia ingin aku menghilang dari hidupnya. Ya, tapi tampaknya dia berubah pikiran. Atau mungkin dia hanya ingin menyiksamu lebih lama, balas Ming Hyo.